Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi saya akan menuju rumah dinas Wali Kota Probolinggo untuk bertemu dengan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin untuk ngobrol soal new normal yang ada di Kota Probolinggo, mulai aktivitas masyarakatnya, kegiatan-kegiatan perekonomian, termasuk kegiatan pariwisata yang ada di Kota Probolinggo. Yuk, untuk jelasnya kita langsung menuju ke rumah dinas Wali Kota. Nanti sebentar lagi kita mau jalan-jalan ini. Oke, ya, asik Pak. Kita santai-santai jalannya. Nanti kita mampir di Taman Manula dulu. Oh, Taman Manula, ya. Setelah itu kita lanjut ke Pantai Permata. Pantai Permata, Kita lihat betul. Pantai Permata di era new normal. Betul. Kita lihat senang. Banyak warga yang sudah sering berkunjung di situ. Iya, betul. Iya. Kan ini kan masyarakat kan perlu tahu juga bagaimana sih sebenarnya di era new normal ini orang mau wisata. Sekarang kan sudah lama tidak kemana-mana. Betul, jadi titik jenuhnya sudah tinggi ya. Jadi Betul. dengan adanya new normal ini, tentunya harapan pemerintah itu ya masyarakat harus mengedepankan protokol kesehatan itu. Kita sudah mulai mempercayakan kepada masyarakat untuk bisa ikut andil dalam situasi kondisi ini, dalam new normal ini, supaya aktivitas seperti biasa, tapi protokol kesehatan diutamakan. Itu Ya, yang penting. setuju, Bib. Ya. Jadi kita kesehatannya tetap dijaga, tapi aktivitas masyarakat sudah mulai berlangsung. Iya, harus berlangsung Ya. itu, harus Karena berlangsung. ini kalau tidak ada tindakan seperti itu, Bib, masyarakat juga harus beraktivitas, perekonomian juga harus Betul, jalan. perekonomian harus jalan, Betul. masyarakat harus aktivitas. Ya. Cuma pesan kita adalah protokol kesehatan, itu aja. Ya. Bukan untuk orang lain, minimal diri sendiri dan keluarganya, ini yang penting. Ya. Ya. Kalau begitu kita jalan. Langsung, ayo. Ya, ini Beb, kita sudah hampir berapa bulan ini ya untuk Ya. virus corona, terutama di Kota Probolinggo ini. Ya, betul. Mungkin Beb, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani virus corona, baik mengendalikan maupun mengurangi, itu apa saja Beb yang sudah dilakukan, Beb? Tentunya pemerintah ini selain kita mengambil upaya-upaya, langkah-langkah dari OPD terkait ya, khususnya 3 pilar dari TNI Polri yang selama ini kita bekerja sama dan sudah terbentuk dalam satu gugus tugas ya. Tentunya kunci awal kita adalah kesadaran masyarakat. Makanya kita begitu ada penambahan atau pesembuhan, kita kebiasaan menyampaikan secara live di akun resmi pemerintah Kota Probolinggo, sehingga masyarakat tidak ada lagi
tersampaikan berita-berita hoax yang lainnya, tentunya kita menyampaikan dari akun resmi pemerintah, update apa fakta yang terjadi kita sampaikan secara terbuka. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya ini ya, Beb, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ini sebenarnya sudah menunjukkan hasil ya. Ini karena Kota Probolinggo kan sempat zero COVID kan pada waktu itu. Alhamdulillah pada waktu itu kita dalam 4 hari ya, kita sudah bersyukur zero, kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat, karena tanpa kebersamaan kita tidak mungkin bisa mempertahankan. Itu sebagai edukasi dari pemerintah, walaupun dalam 1 minggu kemudian, 4 hari kemudian ada ledakan yang begitu besar ya, tentunya kita harus sampaikan, karena tidak mungkin pemerintah sendiri yang bisa menghadapi COVID-19 ini tanpa kebersamaan dari masyarakat. Tergantung masyarakat. Kalau masyarakatnya disiplin, insya Allah kita bisa menghadapi semuanya. Berarti ini sebenarnya kemarin itu sempat ada temuan baru dari zero COVID, kemudian ada yang positif. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Beb? Menurut pengamatan saya, dengan ada istilah new normal, masyarakat itu mempunyai asumsi seakan-akan virus ini sudah ada. Nah, ini yang jadi masalah. Betul. Terus new normal, masyarakat sudah bilang bebas sudah beraktivitas tanpa mengedepankan protokol kesehatan. Yang mana warga kota sudah bisa ke luar daerah semua. Ya kan? Kayak contoh, ada satu kejadian, saya sebut di mana mereka orang tua tidak pernah kemana-mana, di rumah saja, tapi ada keluarganya yang baru datang ke rumahnya, yang dari luar kota, luar Jawa, sehingga dia masih muda, dia imunnya kuat, tidak terpapar, tapi dia sebagai OTG yang di rumah menjadi terpapar karena kondisi fisik. Itu yang tidak kita inginkan. Dan kesadaran masyarakatnya yang penting. Betul. Itu yang penting. Berarti ini ya, Beb, menghadapi, karena istilah new normal ini sudah terlanjur ada di masyarakat itu ya, Beb. Masyarakat sudah bilang new normal sudah selesai semua yang kemarin selama 3 bulan kita ini yang jadi masalah. Toh sekarang kita lihat perkembangan, masyarakat sudah menilai hoax. Ini berita, ini begini, tidak ada itu corona, tidak ada begini. Pesan saya hanya satu, ayo jaga diri kita untuk keluarga kita. Walaupun Anda bicara hoax, Anda percaya ataupun tidak, tapi untuk kesehatan Anda sendiri harus peduli. Itu yang paling penting. Untuk itu mungkin dari pemerintah kota, Beb, ada program atau upaya-upaya untuk untuk menegaskan lagi bahwasanya new normal itu bukan seperti yang mereka bayangkan gitu loh, Beb. Tentunya dari pemerintah melalui 3 pilar ya, TNI Polri sudah melakukan kegiatan penegakan disiplin kepada masyarakat yang tidak pakai masker, kita edukasi terus di taman-taman wisata Kota Probolinggo itu sudah kita terapkan semua. Tentunya kita tidak henti-hentinya untuk itu semua. Tapi dalam waktu dekat ini kami akan mengeluarkan perwali tentang new normal. Jadi ada aturannya, ada regulasinya, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang kita lakukan. Barangkali ada sanksi, Beb? Kita upayakan ini semuanya adalah ada yang efek manfaat buat masyarakat. Kita memberikan sanksi bukan karena bagaimana, tapi untuk kebaikan kita semua. Ini yang kita lakukan ini. Ya mungkin sanksinya kan bukan sanksi fisik dan lain sebagainya, mungkin sanksi seperti ada beberapa yang melakukan misalnya membersihkan sampah, mengumpulkan sampah. Lain sudah ada. Seperti itu akan kita kombinasikan, kita rapatkan di gugus tugas, apa yang kita ambil, yang kita adopsi atau yang kita kembangkan lagi di sini, itu kita akan evaluasi terus. Dalam waktu dekat insya Allah SOP itu sudah kita keluarkan, perwali, dalam bentuk perwali ya. Ya memang itu memang harus ada aturan mungkin. Ya betul. Karena kalau tidak masyarakat tadi itu seperti yang disampaikan oleh Habib, mereka punya pandangan sendiri tentang new normal itu. Jadi kendala. Dan kita bisa lihat sekarang tidak pakai masker, sudah tidak social distancing, keluar kota sudah bebas. Enggak, kita sudah tidak bisa lagi mendeteksi ini klaster apa. Ya betul. Iya kan? Kalau kemarin kan dari mana ini? Ada keluarganya dari Makassar, Maluku, dari sana. Oh klasternya klaster sana. Tapi kalau sekarang masyarakat sudah tidak care, tidak peduli, sehingga ini tidak ada lagi klaster. Kita harus kembalikan. Ayo kita menjaga keluarga kita. Itu yang paling penting. Minimal menjaga keluarganya masing-masing. Iya, itu aja paling penting itu sudah. Kalau semua kompak menjaga diri sendiri dan untuk keluarganya, insya Allah semuanya terjaga. Ini yang paling penting. Oke. Ya.
Baik Beb, barangkali kita lanjutkan goesnya ke rencana awal di Pantai Permata untuk melihat wisata di era new normal seperti apa. Karena wisata ini Sana rame itu, betul, efeknya luar biasa Beb, multiplier efeknya itu luar biasa. Ke ekonomi masyarakat itu juga sangat jelas gitu ya. Betul. Dan selama ini kan sudah lockdown ya, tertutup ini kan. Nah, Betul. Iya. Kita lihat sambil kita edukasi masyarakat. Siap. Nah, ya. Aduh, ini minum dulu. Kita habis goes ini. Harus banyak cairan biar gak dehidrasi. Perimbangan. Alhamdulillah. Pantai Permata. Ya, ini salah satu wisata andalan Kota Probolinggo ya, yang baru ini. Ya, tentunya ini yang akan kita dorong. Pantai Permata ini dari namanya kan Permata, harus kita poles supaya memancar kemana-mana menjadi destinasi wisata untuk Kota Probolinggo. Itu yang paling penting. Iya, semangat kita di situ. Sebetulnya tahun ini sudah banyak konsep program yang kita lakukan di sini. Cuma karena refocusing anggaran sehingga tak bisa tersampaikan di tahun ini. Ya, ini Beb, misalnya kita ini kan masih berbicara seputar dampak corona gitu ya. Dan tempat wisata salah satu yang terdampak ini ya. Iya, betul. Nah, ini kan kita punya Pantai Permata, Kota Probolinggo. Nah, menghadapi new normal ini yang dilakukan apa ini, Beb? Ya, tentunya dalam menghadapi new normal di Pantai Permata ini tentunya banyak masyarakat yang hadir ke sini. Kita harus menyiapkan sarana prasarana untuk cuci tangan supaya datang ke sini bisa bersih tangannya, mungkin lupa nggak bawa hand sanitizer. Kalau saya kan di tas ini sudah siap. Dalam new normal kita harus bawa hand sanitizer, lain-lainnya sebagai kebutuhan kebersihan untuk menjaga kesehatan. Tapi di sini kita fasilitasi semua, walaupun sederhana seperti ini, yang penting ada untuk kita fasilitasi sehingga masyarakat yang ke sini merasa nyaman karena ada fasilitas yang kita siapkan. Ini juga ada petugas khusus gitu yang mengarahkan misalnya untuk sosialisasi tahap awal gitu mungkin. Betul. Dari Dispupar juga membentuk ada namanya apa? TKP 4 sudah dibentuk untuk mengedukasi ya masyarakat, dan ini semua anggotanya luar biasa, ada bapak ibu-ibu ya yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya kita ikut andil semuanya. Ya karena begini Beb, ini kan sudah lama kita tidak beraktivitas. Betul. Ya kan sudah saatnya lah begitu ada meskipun new normal sekarang sudah diganti adaptasi baru gitu ya Pak Budi. Adaptasi kehidupan baru gitu ya. Betul, jadi new normal ini masyarakat selama Maret, April, Mei mereka tidak ada aktivitas, tempat liburan wisata ini kita tutup. Dengan adanya new normal ini bukannya bebas tapi tentunya ada tahapan-tahapan pola baru yang akan diterapkan dalam kehidupan new normal ini. Barangkali tadi Pak Budi TKP 4 itu TKP 4 ya. Tugasnya apa itu Pak Budi Kris? Seiring dengan arahan Pak Wali bahwa bagaimana Pantai Permata Pilang ini bisa terus dilakukan pembenahan, dipoles dan sebagainya lah. Kebetulan masyarakat Pilang ini cukup antusias sehingga membentuk namanya tim kerja pengelola Pantai Permata. Jadi TKP 4. Jadi tetap menjalankan 3 unsur, konservasi, edukasi dan juga rekreasi. Nah, kebetulan sudah beberapa hari terus menyiapkan adaptasi kehidupan baru ini, jadi gotong royong kerja bakti baik yang di sebelah barat, sebelah timur, bahkan menyiapkan minggu mungkin teman-teman TKP 4 ini ada perahu pasangan bisa menyeberangkan. Iya betul. Sekaligus barat sama timur ada membagikan tugas Pak Soyo, jadi membagikan tugas, ada yang mengarahkan tempat parkirnya di sana. Betul. Kemudian ada yang mengarahkan harus cuci tangan dulu. Kemudian menanyakan menggunakan masker, kalau belum punya enggak bawa dan sebagainya. Teman-teman sebagian sudah menyiapkan untuk diberi masker ya. Diberi fasilitasi, namun kemudian
kelak mungkin disediakan barangkali bisa beli. Tapi Ya, untuk sementara sosialisasi, edukasi yang tidak bawa diberi dulu. Diberi Pada dulu, nanti pada waktunya nanti mereka harus membeli kalau memang sebagai untuk penegasan. Ini memang sudah sudah disebar luaskan informasi ini Pak ke masyarakat belum Pak? Bahwasanya Pantai Permata sudah dibuka untuk umum tapi harus pakai protokol kesehatan. Ya, ini proses ini Pak, Persiapan ini ya. Ya, tetap ini bisa dikunjungi dengan catatan 3 unsur ini, pengelolaannya siap dengan ada basic hidup normal, sarana prasarana yang disampaikan Pak Wali tadi siap, tempat cuci dan sebagainya. Kemudian pengunjung juga siap bahwa datang nanti ada tambah informasi masuk supaya menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan sebagainya. Jadi terus dilakukan sosialisasi. Jadi di samping sosialisasi kesiapan TKP 4 itu, dari pengunjung yang datang ke sini kan sudah di medsos, sudah ini juga banyak yang datang. Makanya dari TKP 4 ini harus betul-betul bertanggung jawab apa yang sudah dipercayakan oleh pemerintah. Dengan dibukanya ini harus mengedepankan protokol-protokol kesehatan. Karena tidak menutup kemungkinan dari mana-mana datang, tentunya harus terus diedukasi. Itu yang menjadi harapan kita. Karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa ada kebersamaan. Rencana ke depan, Beb, misalnya ini mau dijadikan destinasi andalan Kota Probolinggo yang baru, yang mau dilakukan apa kira-kira? Misalnya, ini karena refocusing kan akhirnya ditunda, tapi rencananya apa sebenarnya itu, Beb? Jadi begini, untuk akses jalan tentunya kita akan buka ya. Terus banyak hal ya yang harus saya sampaikan, yang konsep kita. Tapi kita tidak berani nyampaikan terlalu detail karena masih belum ada kemungkinan APBD tahun 2021 bisa kembali normal seperti 2020 sebelumnya. Karena takutnya masyarakat, mana kok tidak ada, padahal itu dalam konsep. Tentunya harapan saya di tahun 2020 ini sebetulnya sudah akan berubah 100% Pantai Permata ini. Mulai dari akses jalan, sudah mulai masuk, malah di sini ini akan ada event yang mana pada waktu itu yang tidak jadi adalah Apexi. Yaitu adalah Apexi Komwil 4 yang akan dihadiri oleh kepala daerah di wilayah timur yang akan hadir ke Kota Probolinggo semuanya terkendala karena COVID-19 ini. Sebetulnya ini sudah berubah dan akan dikenal lagi dan akan banyak kegiatan di sini. Tapi konsep tinggal konsep gitu. Yang juga yang langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Wali adalah mengajukan izin pemanfaatan ini dengan diameter radius ke 500 meter ke pantai ya Pak. Gubernur kemarin ini sedang diproses oleh provinsi. Kalau itu izin itu sudah keluar akan lebih leluasa pemerintah kota untuk membangun ke depan ya Pak Budi. Jadi banyak hal lah, konsep kalau kita bicara itu banyak hal. Sebetulnya tahun sekarang ini sudah ada tampak sudah ada perubahan fasosnya ya, tempat ibadah, toilet itu kan kita harus kembangkan semua kan. Malah awal-awal PJU sudah ada kan, awal-awal PJU kita pasang langsung kita kepala OPD sama eselon 3 semuanya sekota ini camping di sini. Itu pertama kali dengan fasilitas apa adanya. Itu kan kita lengkapi semuanya, tapi tentunya ya tinggal konsep saja itu sudah. Ya, sebenarnya luar biasa nih ya, Beb. Untuk Pantai Permata ya di tengah kota. Kemudian ya paling tidak orang Kota Probolinggo kalau misalnya mau wisata tidak perlu jauh-jauh lah. Cukup di sini saja. Kan di timur ini akan kita konsep bagaimana, di yang barat ini mangrove-nya yang bagus ya, sampai ke barat sana ke Tapang itu mungkin bisa sangat banyak hal. Tapi di samping itu semua view foto nanti secara bertahap memang kita akan konsep. Cuma sekarang sekali lagi karena situasi kondisi ini semua konsep tidak bisa terlaksana dan pemerintah lebih fokus untuk masalah penanganan pencegahan COVID-19. Itu yang paling penting sekarang. Jadi masyarakat kita ingin mengajak untuk bagaimana caranya menjaga diri, melakukan protokol kesehatan, karena tanpa ada keterlibatan masyarakat, apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan ada gunanya. Yang paling penting itu. Dan untuk wisatawan ini, biar mereka sudah bisa memanfaatkan Pantai Permata ini bagi wisatawan. Untuk wisatawan, warga kota ataupun di luar Kota Probolinggo, Pantai Permata sudah terbuka ya untuk umum, tapi tentunya saya ingin menyampaikan kita harus bisa mengedepankan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri,
membawa perlengkapan seperti hand sanitizer, face shield seperti ini. Karena apa? Karena di tempat wisata tidak untuk kemungkinan banyak orang, kita harus bisa jaga diri. Karena di pihak penyelenggara di sini yang TKP 4 ini tentunya tidak henti-hentinya, tapi tanpa ada kebersamaan kita untuk menjaga itu tidak bisa kita pungkiri. Ada kelalaian dari masyarakat yang akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi pesan saya, disiplin untuk melakukan protokol kesehatan untuk diri sendiri dan keluarganya. Ya, terima kasih Bib, ngobrol santainya. Ya, ini makan santai di sini. Ini walaupun Pantai Permata juga buahnya seger-seger ini. Iya. Mari. Ahmad, ini kan Pantai Permata ini kan sudah dibuka ya, kemudian ada tim TKP 4 itu. Barangkali bisa dijelaskan itu yang sudah dilakukan oleh TKP 4 untuk menyambut wisatawan di era new normal ini, Pak Muhammad. Ya Pak, terima kasih kunjungannya ke Pantai Permata Wilang. TKP 4 sudah menyiapkan dari protokol kesehatan kayak cuci tangan dan pakai masker dan jaga jarak sudah diterapkan bagi pengunjung yang sudah datang. Semacam harus pakai protokol kesehatan. Iya. Itu misalnya untuk masker gitu ya, bagi masyarakat yang datang gitu tidak pakai masker, apa disediakan atau gimana itu Pak untuk tahap-tahap awal ini? Untuk sementara ini kita siapkan gitu. Siapkan ya. Bagi yang tidak memakai masker untuk tahap new normal ini kita siapkan, dan bagi yang tidak membawa kita kasihkan itu. Selain protokol kesehatan barangkali yang sudah disiapkan apa saja Pak Mahmud? Itu misalnya fasilitas barangkali terus ada mungkin kebersihan atau apa gitu ya. Jadi masyarakat datang ke sini selain menjaga tadi mengikuti protokol kesehatan, yang dari pihak TKP 4 sudah menyiapkan misalnya ada tambahan mainan baru atau membersihkan tempat di sekitarnya atau bagaimana? Atau yang sudah dilakukan lah ya. Kalau yang sudah kami siapkan itu tempat parkir ya. Kita sudah siapkan dan ada petugas TKP 4 mengarahkan untuk parkir biar rapi, biar tertib, untuk buang sampah biar tidak sembarangan Pak, itu sudah kami siapkan. Untuk sementara itu aja. Untuk fasilitas permainan masih belum Pak. Belum ya. Ya. Mungkin ada program yang sudah atau yang mau dilakukan oleh TKP 4 ini Pak untuk ya menyiapkan tempat wisata ini. Untuk jangka pendeknya yang sangat mendesak ini Pak, untuk toilet Pak. Toilet ya. Toilet sudah kemarin hari Minggu sudah rapat sama teman-teman. Rencananya mau membangun toilet yang semi permanen dulu. Iya. Bikin tempat air bersih. Itu yang sangat mendesak, dan bikin jembatan rakitan itu dari sisi timur ke sisi barat ya. Rencana ada berapa titik nanti Pak untuk toiletnya? Toiletnya ada 2, sisi barat. Oh, satu. Ya. Untuk sementara ini memang belum ada ya, memang toilet ya. Ya. Darurat aja ya. Iya, masih darurat. Kalau misalnya seperti penjual makanan itu UKM itu nanti apa dilibatkan ya ke depannya? Ke depannya memang dilibatkan, Pak. Tapi yaitu UKM untuk penjual biasa gitu. Jangan membangun permanen ya. Permanen itu. Misalnya kayak gazebo gitu yang artinya nggak sewaktu-waktu misalnya bisa dipindah gitu ya, tidak permanen ya. Karena kita melibatkan dari PKK sudah masuk di TKP 4 juga. Oh, PKK kelurahan ya, kelurahan. RT RW kita libatkan semua di Pokmas ya. Darwis itu jadi satu di TKP 4 itu Pak. Oh ya. Monggo Pak Lurah, barangkali ini nanti ke depan program apa yang sudah disiapkan oleh kelurahan? Kalau untuk ke depan kita masih mengikuti dari TKP 4 Pak. Untuk sementara ini kita
memfasilitasi di pembentukan SK-nya biar tetap kompak dan solid. Soalnya TKP 4 ini ada 3 kelompok sebenarnya, Pok Darwis, Pok Maswas, dan TKP 4 itu sendiri. Jadi kami dari kelurahan juga dari Babin Kamtibmas dan Babinsa masuk di pembinaannya, bagaimana tim TKP 4 yang terdiri dari 3 kelompok ini bisa kompak, selalu bisa bekerja sama untuk membangun Pantai Permata ini menjadi lebih baik. Berarti ini ya berkolaborasi di situ ya, berarti Pak, di TKP 4 itu ya, dari Pokmas, Pok Darwis, kemudian TKP 4 sendiri yang ada di situ semua. Yang itu memang di bawah kelurahan berarti kan ya Pak, yang membentuknya ya? Kalau Pokmas Tidak, yang TKP 4-nya Bu. Ya, TKP 4-nya kan di bawah koordinasi pihak kelurahan dalam hal ini. Jadi memang pelibatan masyarakat dalam hal ini dari berbagai macam kelompok tadi, unsur tadi itu untuk pengembangan wisata Permata ini ke depan gitu ya Pak. Ini memang kondisi corona seperti ini memang agak susah ya bergeraknya ya Pak Lurah ini. Iya. Jadi tidak bisa, mungkin sudah ada program macam-macam gitu ya Pak Lurah yang sudah disiapkan, tapi tidak jadi itu apa Pak Lurah? Memang untuk sementara ini Khusus fokus di TKP 4 ini dulu ya? iya, pembenahan ke dalam dulu, dan ini sebenarnya sudah ada rencana dari CSR yang sudah ingin berinvestasi Pak Mahmud, pembangunan jembatan yang dari sini. Oh iya. Cuman mungkin masih banyak sebenarnya yang ingin ikut berkontribusi lah di sini ya Bu. Iya. Cuman memang ada kendala ini pandemi. Iya. Terima kasih mungkin Pak Lurah, Pak Darno, Pak Mahmud atas bincang-bincang sore hari ini. Semoga bermanfaat nanti dan Pantai Permata segera bisa dikunjungi dengan tetap perhatikan protokol kesehatan, dan tentunya semoga ke depan jadi jujukannya, jujukan wisata yang ini melibatkan masyarakat ya, dari bawah luar biasa ini pelibatan masyarakatnya. Terima kasih Pak Lurah. Monggo. Harus gini Pak sekarang Pak, nggak boleh. Kadu banget.